Hola, kita bertemu lagi dengan Miss Charming di pembelajaran merajut untuk pemula by HH Craft. Gimana guys, kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita. Kita akan lanjut ke tahap 8 ya. Di tahap 8 ini kita akan belajar tusuk dasar yang terakhir. Oke, yaitu tusuk dasar triple atau treble crochet. Perlu kalian ketahui, tusuk dasar yang terakhir ini dia memiliki dua penyebutan atau dua nama yang populer, yaitu triple crochet dan treble crochet. Ya, jadi kalian jangan bingung ya bila nanti ada prajut yang menyebutkan triple crochet atau treble crochet, itu sama aja ya. Cuma beda nama aja ya, cara merajutnya sama aja ya, cuma beda namanya. Oke, jadi kalian jangan bingung, misalkan nih, si prajut A bilangnya triple crochet, si prajut B bilangnya treble crochet, nggak apa-apa ya, sama aja ya, cara merajutnya sama aja, tidak ada yang beda, hanya beda penyebutannya aja. Oke, lanjut lagi. Triple atau treble crochet disimbolkan seperti ini ya, dan disingkat dengan huruf TRC atau TR. Oke, kalau udah paham kita langsung aja praktek ya. Siapkan benang dan hakpennya di posisi masing-masing. Oke, kemudian kita akan buat awalannya dulu ya, kita akan buat pondasi rajutannya dulu, yaitu membuat rantai atau chain ya. Kita akan membuat 20 chain aja ya, cukup. Kita mulai buat dulu pondasi rantainya, yaitu slip knot. Oke, kita buat 20 chain. Oke, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah membuat 20 rantai, kita tambahkan 4 rantai sebagai penopang si TRC-nya. Kita buat 4 rantai lagi. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi sekarang total rantainya ada 24 ya. Kemudian setelah membuat penopangnya atau membuat 4 rantai ya, kita lilit benang 2 kali. 1 ya, sekali lagi 2. Sip. Ingat ya, cara melilit benangnya sama aja, tidak ada yang berbeda. Oke. Setelah ini kita tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk ya. Kemudian kita akan skip 4 rantai. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kita akan masukkan hakpen di rantai yang kelima. Ya, jadi kita skip 4 rantai dan mulai merajut di rantai yang kelima. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita masukkan hakpen melalui satu serat di rantai yang kelima. Seperti ini. Lalu kita lilit benang 1 kali ya, ingat dari bawah, dorong ke kanan, terus arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Sip. Tarik benang melalui satu serat. Oke. Arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Nah, segini ya. Nih, untuk ketinggian atau lebar si lubangnya atau si loop benangnya ini itu disesuaikan dengan ukuran hakpennya, dilonggarkan sedikit aja seperti ini.
Oke, dirasa-rasa ya guys, dikira-kira. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu longgar. Oke, setelah itu kita tarik benang lagi 1 kali. Oke, kemudian masukkan ke dalam 2 loop. Pelan-pelan aja, 2 loop aja ya, 1, 2. Arahkan mata hakpen ke atas. Oke, seperti ini, longgarkan sedikit ya tuh. Kayak gini. Kemudian kita lilit benang lagi 1 kali, dorong dari bawah ke kanan, arahkan mata hakpen, dorong ke kiri. Oke, tarik benang, masukkan ke dalam 2 loop. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita lilit benang 1 kali lagi. Sip. Lalu kita tarik, masukkan ke dalam 2 loop terakhir. Oke, kita sudah membuat 1 triple crochet atau 1 treble crochet ya. Jadi penampakan triple crochet atau triple crochet ataupun treble crochet itu seperti ini ya. Dia memiliki, kalau diperhatikan, 3 lilitan. Ya. Kelihatan kan? 1, nih yang di bawah 1, 2, dan terakhir yang di atas 3. Makanya disebut dengan triple ataupun treble crochet. Oke, lanjut lagi. Kita ulangi cara yang sama ya. Pertama-tama kita lilit benang dulu 2 kali. Dorong benang dari bawah ke kanan. Oke, arahkan mata hakpen ke bawah. Dorong ke kiri. Pegang ya, tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk seperti ini. Kemudian kita lilit benang 1 kali lagi dari bawah, dorong ke kanan. Arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Sip. Sekarang kita memiliki 2 lilitan benang ya. Kita tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk ya, geserin dulu ke belakang. Kemudian kita masukkan hakpen ke rantai berikutnya ya, atau rantai di sebelahnya. Tidak ada rantai yang di-skip lagi ya. Menyekip rantai hanya di awal saja. Seterusnya kita akan isi masing-masing rantai ini dengan 1 stitch atau 1 TRC. Oke. Lanjut lagi ya. Kita masukkan hakpen ke rantai berikutnya melalui 1 serat. Oke, jangan ada benang yang nyangkut ya tuh. Ini nih benang kebelah 2 nih. Ya, kita harus pull. Jangan sampai ada benang yang nyangkut atau kebelah 2. Oke, kemudian kita lilit benang 1 kali. Sip. Tarik melewati 1 serat. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Nah, seperti ini ya. Untuk loopnya ya, itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Oke. Ya, segini aja cukup nih. Disesuaikan dengan ukuran hakpennya ya. Dilonggarkan sedikit aja. Oke, dirasa-rasa ya guys. Jangan terlalu kecil ataupun jangan terlalu lebar. Oke, setelah itu kita lilit benang 1 kali dari bawah, dorong ke kanan, arahkan mata hakpen ke bawah sambil dorong ke kiri. Kemudian kita masukkan ke dalam 2 loop, 1, 2. Pelan-pelan aja. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Kemudian kita lilit benang lagi 1 kali dari bawah, dorong ke kanan, arahkan mata hakpen ke bawah. Sip.
Kita tarik, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Nah, sekali lagi ya, ini baru 2 lilitan. 1, 2. Sekali lagi, lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop terakhir. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Nah, jadi seperti itu ya cara merajut tusuk dasar triple ataupun treble crochet. Oke, ulangi lagi. Lilit benang 2 kali. Dari bawah, dorong ke kanan, arahkan mata hakpen ke bawah, dorong ke kiri. Tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk. Kita lilit benang 1 kali lagi, dorong benang dari bawah ke kanan. Arahkan mata hakpen ke bawah, dorong ke kiri. Sip, lalu tahan dengan ibu jari ataupun telunjuk. Setelah itu, masukkan hakpen di rantai berikutnya atau di rantai yang sebelahnya ya. Yang ini. Oke, masukkan hakpen melalui 1 serat. Sip. Oke. Kita lilit benang 1 kali. Tarik melewati 1 serat. Sip. Arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Kemudian kita lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Ya, baru 1 lilitan. Oke. Sekali lagi kita lilit benang. Sip. Masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Lilit benang yang terakhir 1 kali. Tarik, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, kita sudah membuat 3 TRC atau triple crochet ya. Triple ataupun treble crochet. Nah, jadi penampakan tusuk triple ataupun treble crochet itu seperti ini ya. Dia tusukannya lebih tinggi dibandingkan double crochet. Oke, kita lanjut lagi. Lilit benang 2 kali dari bawah. 1, sekali lagi 2. Oke, tahan. Masukkan hakpen di rantai berikutnya melalui 1 serat. Sip. Kemudian kita lilit benang 1 kali. Tarik melalui 1 serat. Arahkan mata hakpen ke atas biar benangnya nggak loncat. Oke, ingat ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu longgar. Tapi disesuaikan dengan bentuk hakpennya, ya ukuran hakpennya dilonggarkan sedikit aja. Oke, kemudian kita lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Pelan-pelan aja. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Kita lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. 1 kali lagi, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Triple crochet yang keempat sudah selesai. Jadi caranya seperti itu guys ya, tidak ada yang berubah. Oke,
Kalian teruskan sampai rantai yang terakhir, berarti yang ini ya. Kalian ulangi cara yang sama sampai rantai yang terakhir. Masing-masing rantainya diisi dengan satu TRC atau triple crochet ya, atau treble crochet ya. Rantainya diisi satu-satu, jangan ada yang kelewat, jangan ada yang terisi double. Oke? Ya, kita akan bertemu di rantai terakhir. Lanjut lagi, lilit benang 2 kali. 1, 2. Kemudian masukkan hakpen di rantai berikutnya. Lilit benang 1 kali, tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Terakhir, lilit 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Lanjut, lilit benang 2 kali. Oke, seperti ini ya. Lalu, masukkan hakpen di rantai berikutnya melalui 1 serat. Tarik benang. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Dan sekali lagi, lilit benang 1 kali dan masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Tinggal rantai terakhir kita isi dengan 1 TRC atau triple crochet. Kita lilit benang 2 kali, 1, 2. Kemudian masukkan hakpen di rantai yang terakhir melalui 1 serat. Sip. Lilit benang, tarik. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Kemudian kita lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. 1, 2. Arahkan mata hakpen ke atas. Terus. Sekali lagi lilit benang. Terus tarik masuk ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Dan terakhir, lilit benang 1 kali. Lalu masukkan ke dalam 2 loop. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, rantai terakhir di baris ke-1 sudah selesai. Nah, ini dia penampakan triple ataupun treble crochet ya. Kita tarik dulu. Kayak gini ya. Tuh. Oke, ini tampilan depannya seperti ini. Dan untuk tampilan belakangnya itu seperti ini ya. Ingat ya, kita sedang merajut triple crochet ataupun treble crochet. Jangan sampai ada ya nyelip si double crochet. Kadang-kadang ya kalau kita sedang merajut triple crochet ini, kadang-kadang kita tuh kelepasan gitu kan. Tiba-tiba bikin double crochet gitu kan, bukan triple crochet. Jadi kalian harus pastiin ya, masing-masing rantainya diisi dengan 1 triple ataupun treble crochet ya. Jangan ada rantai yang terlewat ataupun jangan ada rantai yang terisi double. Oke. Kemudian pastikan ya di baris pertama ini jumlah TRC-nya harus ada 20 TRC sama seperti rantai awal yang kita buat. Oke.
Kalian bisa hitung dari depan ya satu-satu. Ingat ya, yang 4 rantai ini tidak dihitung ya. 4 rantai ini dia hanya sebagai penopang si TRC. Jadi tidak perlu dihitung, abaikan saja. Oke. Kita hitung ya dari depan. 1, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan terakhir 20. Totalnya pas ya, itu cara menghitung dari depan. Kalau dari atas itu kalian tinggal hitung rantainya saja ya. Ingat ya, masing-masing rantai atau satu rantai ini itu mewakili satu TRC. Kecuali yang 4 rantai ini ya. Jangan sampai kalian salah hitung ya. 4 rantai ini itu tidak dihitung. Jadi kalian mulai hitungnya di rantai yang ada TRC-nya. Yang ini ya. Tuh sepaket sama TRC-nya. Oke. Kalau misalkan rajutan kalian udah rapi, udah stabil, tidak ada yang kelewat ataupun terisi double ya. Mirip-mirip seperti ini hasilnya. Kita lanjut baris 2 ya. Kalau misalkan rajutan kalian masih kurang rapi, tarikannya masih ada yang kekencengan ataupun kelonggaran, kalian fokusin rapihin dulu di baris pertama ya, sampai kalian merasa wah rajutanku udah bagus gitu, udah siap ke tahap berikutnya. Baru deh ya kalian lanjutin ke tahap 2 ya. Yang penting rajutan kalian itu rapi dan tarikannya itu stabil ya. Tidak ada rantai yang terlewat ataupun yang terisi double. Oke, dirapiin dulu baris pertama. Kalau udah rapi, lanjut baris kedua. Ingat ya guys, jangan terburu-buru, santai aja. Kita bukan berlomba ya, di sini kita sedang belajar. Oke, kita lanjut lagi. Sama seperti tusuk dasar sebelum-sebelumnya ya. Sebelum kita memulai baris baru ya, atau ketika kita mau mulai baris baru, kita buat penopangnya dulu atau pondasinya dulu ya. Kalau di sini karena kita merajut tusuk dasar triple crochet, jadi kita tambahkan 4 rantai dulu sama seperti di awal ya, yang ini. Oke, kita buat 4 rantai dulu sebagai penopangnya. Kita lilit benang, buat 4 rantai, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kemudian kita putar rajutannya atau balikan rajutannya ke arah depan atau ke arah kiri. Oke, kemudian sama seperti tadi kita skip 4 rantai, 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita mulai merajut di rantai yang ke-5 ya, yang ini. Oke. Kita masukkan hakpennya ke lubang yang ini ya, di rantai ke-5 melalui area bawah nih, kayak ini. Kelihatan kan ada lubang-lubangnya? Bukan ke sini ya. Bukan ke sini. No, no, no. Tapi di atasnya, di sini. Oke, ini kalau ditarik-tarik itu lubangnya kelihatan tuh. Oke, kayak gitu ya. Kita masukkan ke lubang yang di atasnya. Melewati 2 serat. Ya, sama seperti tusuk dasar sebelum-belumnya. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita lilit benang dulu 2 kali. Ya, dari bawah. Nah, lilit 1, sekali lagi 2. Oke, tahan dengan ibu jari atau telunjuk ya. Skip 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kemudian masukkan hakpen di rantai yang ke-5 melalui sela-sela bawah ya, melewati 2 serat. Oke,
Kemudian kita tarik benang 1 kali, lewati 2 serat, arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Ingat ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu longgar, tapi disesuaikan dengan ukuran hakpennya ya. Disesuaikan dengan ukuran hakpennya dan dilonggarkan sedikit aja. Ya, seperti ini. Cukup. Dikira-kira aja ya, dirasa-rasa. Nah, kayak gini. Kemudian kita lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Oke. Lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Lalu terakhir lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Kita sudah membuat 1 TRC atau triple crochet ya, atau treble crochet. Lanjut lagi, lilit benang 2 kali. 1, 2. Kemudian masukkan hakpen melalui sela-sela bawah. Ke sini ya. Lewati 2 serat. Lilit benang. Tarik melewati 2 serat. Arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Lalu kita lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Pelan-pelan aja. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit 1 kali benang, masukkan ke dalam 2 loop. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Sip. Lilit benang 2 kali, 1, 1 kali lagi, 2. Ya. Kemudian masukkan hakpen di rantai berikutnya melalui sela-sela bawah ya. Sini ya. Lewati 2 serat benang. Lilit benang 1 kali, tarik. Arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Oke. Lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Sip. Arahkan mata hakpen ke atas. 1 kali lagi lilit benang. Masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Oke, kita sudah membuat 3 TRC atau triple crochet ya. Kalian ulangi cara yang sama sampai rantai terakhir. Rantai terakhirnya itu di sebelah sini. Nih, ya. Ini adalah rantai terakhirnya. Oke, itu ya, pas dengan si TRC-nya. Ingat ya, jangan sampai 4 rantai ini kalian isi, terutama rantai yang sebelah sini. Ini jangan diisi ya, diabaikan aja. Oke, kalau diisi nanti rajutan kalian itu bakal rancu, bakal kelebihan ya, ataupun rancu ya. Jadi rantai terakhir ya, itu di sebelah sini, sejajar dengan TRC-nya ya. Oke. Kalau dari depan itu seperti ini ya, tuh di sebelah sini rantai terakhirnya. Kalau di belakang itu di sini. Nah, di sini ya. Jangan sampai rantai yang sebelah sini kalian isi. Jangan ya, jangan diisi. No, no. Oke. Lanjut lagi.
Ingat ya, kalian ulangi cara yang sama. Caranya tidak ada yang berubah. Masing-masing rantainya diisi dengan 1 TRC. Jangan ada yang kelewat, jangan ada yang terisi double. Dan jangan juga sampai kalian kebablasan ya. Harusnya TRC tapi kalian membuatnya double crochet. Jangan ya. Masing-masing rantainya diisi dengan triple crochet atau treble crochet. Oke, lanjut lagi. Lilit benang 2 kali. Masukkan hakpen ke rantai berikutnya melalui sela-sela bawah. Lilit benang, tarik, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang, tarik, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang 2 kali. Oke, 2 kali ya. 1, 2 tuh, 2 lilitan. Kemudian masukkan hakpen di rantai berikutnya. Sip. Lilit benang 1 kali. Tarik. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit. Masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit lagi. Masukkan ke dalam 2 loop terakhir. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Ulangi cara yang sama sampai rantai terakhir. Kita akan bertemu di rantai terakhir. Tinggal 1 rantai lagi, yaitu rantai terakhir. Kita isi dengan 1 TRC atau triple crochet. Lilit benang 2 kali. 1, 2. Tinggal 1 rantai lagi, yaitu rantai terakhir. Kita isi dengan 1 TRC. Lilit benang 2 kali. 1, 2. Tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen di rantai yang terakhir. Oke, melewati 2 serat. Lilit benang. Tarik. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang 1 kali. Masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas. Sekali lagi lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Baris kedua sudah selesai. Nah, ini penampakan baris kedua. Ingat ya, di baris kedua ini total TRC-nya harus sama seperti di baris pertama ya, yang ini. Yaitu totalnya harus ada 20 TRC. Jangan kurang, jangan lebih. Dan pastikan masing-masing rantainya itu diisi dengan 1 TRC ya, jangan sampai rantainya itu ada yang terlewat ataupun terisi double. Oke, dan jangan sampai ada 1 rantai pun yang terisi dengan double crochet, harus dengan TRC. Oke. Kalau misalkan total di baris kedua ini sudah pas 20 TRC, kita lanjut baris ke 3. Ya, ingat buat teman-teman yang di baris keduanya itu masih kurang bagus, kurang rapi ataupun kurang bagus tarikannya, ya diselesaikan dulu, dirapiin dulu, distabilin dulu baris keduanya. Kalau udah rapi, udah stabil, udah hitungannya udah pas,
baru lanjut ke baris 3. Oke? Kita lanjut lagi. Untuk memulai baris baru, ya seperti yang aku katakan sebelumnya, kita buat 4 rantai dulu sebagai penopang si TRC-nya ya. Kak, langsung aja sih nggak usah bikin 4 rantai, bisa nggak? Bisa guys, ari kalian maksakeun mah nya, cuman nanti hasilnya kurang bagus. Contoh ya, kita coba nih ya tanpa 4 rantai. Lilit 2 kali seperti ini. Karena kita tidak membuat penopangnya, berarti tidak ada rantai yang di-skip ya. Langsung aja ke rantai yang pertama. Kita buat TRC. Oke, kita masukkan ke dalam 2 loop. Kita masukkan ke dalam 2 loop. Sekali lagi masukkan ke dalam 2 loop. Nah, kalian lihat si TRC-nya ini jadi melengkung ya, jadi bantet, jadi bungkuk seperti ini, kurang bagus ya. Maka dari itu kita perlu membuat 4 rantai dulu ya, supaya si TRC-nya ini lebih stabil ya, tingginya itu lebih stabil, terus rajutannya juga dia lebih stabil, gak menekuk. Oke, pokoknya kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Lanjut lagi, kita buat 4 rantai sebagai awalannya atau sebagai penopang si TRC. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita putarkan rajutannya ke arah kita atau ke arah kiri. Ya, memutar rajutan itu mau project apapun ya, misalkan project baju, project apapun itu biasanya ngebalikin rajutan itu ke arah depan atau ke arah kiri ya, seperti ini. Oke. Lanjut lagi ya. Setelah membuat 4 rantai, kita lilit 2 kali ya. Setelah membuat 4 rantai, kita lilit benang 2 kali. 1, 2 ya. Ingat, kita skip 4 rantai, 1, 2, 3, 4 dan mulai merajut di rantai yang ke-5 ya, yang ini melalui sela-sela bawah. Jangan di bawah ini ya, salah. Tapi di sebelah sini, di atasnya nih, di sela-sela ini. Oke, di sebelah sini, di sebelah sini. Jangan di bawahnya, no, no, no. Oke, lanjut lagi. Lilit benang 2 kali. Skip 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Dan mulai merajut di rantai yang ke-5. Masukkan hakpen, tarik benang. Arahkan mata hakpen ke atas. Ingat ya, si loopnya itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. No way ya, tapi sedang aja ya. Disesuaikan dengan ukuran hakpen, dilonggarkan sedikit ya biar gampang masukin benangnya. Oke, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, sekali lagi, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, kita sudah membuat 1 triple crochet atau 1 treble crochet. Lilit benang 2 kali, 1, 2. Seperti ini, kemudian kita masukkan hakpen di rantai berikutnya. Menyekip 4 rantai ya, itu hanya di awal saja ya. Seterusnya kita akan mengisi masing-masing rantainya dengan 1 TRC. Tidak ada rantai yang di-skip lagi. Oke? Masukkan hakpen di rantai berikutnya ya, melalui sela-sela bawah tuh. Kelihatan kan? Oke, tarik benang. Arahkan mata hakpen ke atas. Lilit benang,
masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, sekali lagi lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Jadi caranya seperti itu ya, tidak ada yang berubah. Kalian ulangi cara yang sama sampai rantai terakhir di baris keempat. Ya, ingat masing-masing rantainya diisi dengan 1 TRC. Jangan ada yang terlewat, jangan ada yang terisi double. Dan ingat per barisnya itu total TRC-nya harus ada 20 TRC. Jangan kurang, jangan lebih. Ya. Ingat, setiap mau memulai baris baru, kita buat 4 rantai dulu sebagai penopang si TRC-nya. Seperti itu. Oke, kita akan bertemu di rantai terakhir. Ya, di rantai terakhir baris keempat. Ingat ya, kalian harus jeli. Rantai terakhirnya itu sejajar dengan si TRC-nya. Ya, yang ini nih. Bukan yang sebelah sini. Ini salah ya. Jangan sampai rantai yang ini ya, yang penopangnya itu kalian isi. Jangan ya, tapi kalian isi rantainya di sebelah sini. Nah, di sini ya, ini adalah rantai terakhir. Yang ini jangan diisi, oke? Tapi di sebelah sini, ya. Kalau udah ngerti, kita lanjut lagi. Lilit benang 2 kali. Oke, masukkan hakpen ke rantai berikutnya melalui 2 serat benang. Tarik. Arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, lilit, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, lilit, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 2 kali. Arahkan mata hakpen ke rantai berikutnya melalui sela-sela bawah, melewati 2 benang, lilit, tarik, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas, lilit, masukkan ke dalam 2 loop. Arahkan mata hakpen ke atas, lilit, masukkan ke dalam 2 loop. Oke. Ingat ya, kita akan bertemu di rantai terakhir baris keempat. Tinggal rantai terakhir di baris keempat yang ini ya. Kita isi dengan 1 treble crochet. Lilit 2 kali benangnya. 1, 2. Tahan dengan ibu jari, masukkan hakpen di rantai yang terakhir, yang ini ya, tuh sejajar dengan treble crochetnya, melewati 2 serat, tarik benang, melewati 2 serat, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang 1 kali, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas, sekali lagi lilit benang, masukkan ke dalam 2 loop, arahkan mata hakpen ke atas. Oke, rantai terakhir di baris keempat sudah selesai. Jadi ini dia guys, penampakan triple crochet ataupun treble crochet 4 baris ya. Ini penampakan belakangnya ya, seperti ini, dan ini penampakan di depan ya. Untuk depan belakangnya itu sama aja ya penampakannya, karena kita merajutnya itu bolak-balik. Untuk tampilan atasnya itu seperti ini ya, sama seperti tusuk dasar sebelumnya ya.
menghasilkan pola rantai atau pola chain. Ingat ya, satu rantai ini mewakili satu TRC atau mewakili satu crochet ya. Pastikan ya, masing-masing barisnya harus ada ya, total TRC-nya harus ada 20 TRC per masing-masing baris. Jangan sampai ada rantai yang terlewat ataupun terisi lebih ya. Jangan sampai ada double crochet yang nyelap. Harus dipastikan semuanya itu triple crochet. Oke, kalau misalkan rajutan kalian udah rapi, tarikannya udah pas ya, terus total TRC-nya itu udah pas juga, kita langsung fasten off atau membuat sipul mati atau kita potong benang ya. Caranya sama aja, kita buat satu rantai dulu, tarik, lalu kencangkan. Oke, kalau udah dikencangkan, baru kita bakar dengan gunting ataupun korek gas. Hati-hati ya. Sip. Oke. Setelah itu kita sempil-sempilkan benang yang tersisa ya, biar rapi. Sempal-sempilnya bisa kemana aja, yang penting rapi. Oke, udah cukup ya. Biar dia nggak lepas ya, kita bakar ya supaya nempel. Tuk tuk tuk. Kayak gini. Lakukan cara yang sama untuk benang yang ini. Oke, kita bakar juga sama. Itu dia cara merajut tusuk dasar yang terakhir, yaitu tusuk dasar triple crochet ataupun treble crochet. Ya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita review ulang ya ke-5 tusuk dasar. Yang pertama ada tusuk dasar rantai ya. Seperti ini. Tusuk dasar rantai ini digunakan sebagai pondasi atau awalan merajut. Kemudian ada tusuk single crochet ataupun tusuk tunggal ya. Penampakannya seperti ini. Tusuk single crochet ini dia menghasilkan rajutan yang lebih rapat. Lalu ada tusuk half double crochet atau tusuk setengah ganda. Tusuk half double crochet ini dia mirip dengan si single crochet ya. Untuk ketinggiannya itu mirip dengan si single crochet, cuman dia agak renggang-renggang kayak gini hasilnya. Lanjut lagi, yang keempat ada tusuk double ada tusuk double crochet. Nah, untuk tusuk double crochet atau tusuk ganda ini itu penampakannya kayak gini ya. Tuh. Dia lebih renggang lagi dibandingkan dengan si HDC. Nih, lebih renggang dan lebih tinggi lagi. Kelihatan kan? Biasanya tusuk double crochet ini dipakai untuk merajut shawl, baju, dan sebagainya.
Oke. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, tusuk dasar triple crochet ataupun treble crochet. Nah, untuk tusuk dasar treble crochet ataupun triple crochet ini dia memiliki rajutan yang agak tinggi dibandingkan dengan si double crochet. Jadi kan treble crochet ini dia memiliki 3 lilitan ya, 3 kaitan. 1, 2, 3. Makanya kalau misalkan kalian merajut shawl ya, merajut shawl ataupun baju dengan pakai tusuk dasar ini, tusuk dasar triple crochet itu si shawl kalian itu bakal cepet beres ya, bakal cepet panjang. Cuman ya konsekuensinya si rajutannya itu agak renggang-renggang seperti ini. Oke, itu dia guys ya, review ulang dari kelima tusuk dasar merajut. Oke, ini ya, yang pertama ada tusuk dasar rantai, yang kedua ada single crochet, yang ketiga ada half double crochet, yang keempat ada double crochet, dan yang kelima ada triple ataupun treble crochet. Ini adalah kelima tusuk ini harus kalian ingat, soalnya kelima tusuk ini sering banget digunakan ketika merajut ya. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu pembelajarannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru ataupun informasi terbaru seputar dunia perajutan. Dan kalau misalkan teman-teman masih merasa bingung, ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke? Kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih, semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.